Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Kita akan mulai dari ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kuntum, keadaan kalian, khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna, kalian memerintahkan bil ma'rufi, terhadap yang ma'ruf. Wa tanhauna, dan kalian mencegah anil mungkari, dari perkara-perkara yang mungkar. Wa tu'minuna, dan kalian beriman billahi, kepada Allah. Walau, dan seandainya amanah, telah beriman ahlul kitabi, ahli kitab, lakana, sungguh keadaannya, khairul lahum, lebih baik untuk mereka. Minhum, di antara mereka, al-mu'minuna, ada orang-orang yang beriman. Wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka, al-fasikuna, orang-orang yang fasik. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melalui ayat 110 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT memberikan pujian kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ketika ayat ini turun, yang mendapatkan pujian berarti para sahabat generasi awal yang didefinisikan sebagai orang yang hidup zaman Rasul, bertemu dengan Rasulullah, dan mereka beragama Islam. Inilah yang disebut dengan sahabat. Karena ada juga orang yang hidup zaman Rasul, beragama Islam, tetapi tidak bertemu dengan Rasul, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Misalnya siapa Bapak? Misalnya Uwais Al-Qarni. Beliau hidup sezaman dengan Rasul, tetapi ketika beliau melakukan perjalanan dari Yaman menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah, Allah tidak menakdirkan pertemuan itu, sehingga Uwais Al-Qarni tidak dikategorikan sebagai sahabat. Kemudian ada orang yang hidup zaman Rasul, ketemu dengan Rasulullah, tetapi tidak beragama Islam,
maka mereka pun tidak disebut sebagai sahabat. Kalau ini jumlahnya lebih banyak. Orang-orang yang melakukan penentangan terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Kita mengenal di catatan sejarah tokoh-tokoh Quraisy yang berada paling depan di dalam menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah. Ada Ammar bin Hisam atau Abu Jahal, ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Surek bin Al-Ahnas, kemudian ada pamannya Rasulullah, Abu Lahab. Ini orang-orang yang menentang dakwahnya Rasul. Ketemu Rasul, tetapi mereka tidak memilih untuk beriman, memilih untuk menjadi penentang-penentang dakwah. Maka mereka tidak disebut sebagai sahabat. Allah SWT menyampaikan pujian terhadap para sahabat yang mengikuti Rasulullah sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baik ummah. Pertanyaannya kemudian, apakah sebutan ini juga bisa kita dapatkan? Apakah sebutan ini juga bisa kita raih sebagai umat yang diberi predikat oleh Allah sebagai umat yang terbaik, khairu ummah? Bisa. Kita bisa mendapatkan sebutan ini jika syarat-syarat yang Allah telah sampaikan bisa kita penuhi. Setidaknya kalau membaca pada kalimat berikutnya, kita akan mendapatkan informasi dari ayat ini. Untuk menjadi khairu ummah, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Harus mau untuk peduli kepada lingkungan, kemudian mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Tentu orang-orang yang beriman ketika akan melaksanakan perintah, mengajak orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, dia sendiri harus melaksanakan. Tidak mungkin orang beriman itu menyampaikan perintah sementara dia melupakan dirinya sendiri. Allah mengajukan pertanyaan kepada kita, Bapak dan Ibu, di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau perintahkan manusia melakukan kebaikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak berakal? Sehingga menjadi khair ummah ketika mau mengajak orang, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, dirinya sudah melakukan kebaikan. Karena ajakan kepada kebaikan yang paling efektif adalah dengan keteladanan. Contoh, uswatun hasan. Dan inilah yang Rasulullah lakukan. Tidaklah Rasulullah menyampaikan sebuah perintah, melainkan beliau mengamalkannya terlebih dahulu. Sehingga khairu ummah adalah orang yang menghindarkan diri, kalau bahasa orang sininya kan, menghindarkan diri dari perilaku jarkoni. Apa jarkoni, Pak? Bisa ngajar, orang bisa, orang kiyang. Beda. Kalau orang bisa tidak berkemampuan. Kalau orang kiyang berkemampuan tapi tidak mau, kan? Iya. Sama dengan misalnya di antara Bapak dan Ibu memahami kaifiyah pelaksanaan ibadah haji. Karena bolak-balik misalnya ikut manasik. Tetapi qadarullah undangannya belum sampai meskipun sudah terdaftar. Ada orang bertanya kepada panjenengan. Kemudian jenengan bisa menjelaskan sebagaimana yang Allah berikan ilmunya kepada panjenengan. Orangnya bertanya, "Lah panjenengan sudah tahu kok belum berangkat." Ini bukan jargon, Ibu. Karena kemampuannya ada, kemauannya ada, kesempatannya yang belum ada. Sebab ibadah haji memang sifatnya spesial.
tidak bisa berangkat kapan saja, tidak bisa berangkat sesuai dengan kehendak hati. Di samping karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di negeri yang sudah dibuat aturan. Siapa yang berangkat tahun ini, berapa jumlahnya, itu sudah ada daftarnya. Tetapi ketika perkaranya ibadah yang Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah tahu caranya, kemudian tidak mau padahal mampu, inilah yang disebut dengan jargon tadi. Misalnya bapak-bapak ditanya oleh seseorang, Pak, hukumnya sholat berjamaah seperti apa? Kemudian dibacakan ayatnya. Misalnya. Di Quran itu sangat diperintahkan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam hati Rasulullah sampai menyampaikan pengandaian, memberikan ancaman yang begitu keras kepada orang-orang yang tidak mau jamaah. Lah kemudian yang bertanya malah setelah diterangkan aturan-aturannya, yang bertanya mengajukan pertanyaan, lah Bapak kan tahu artinya, kok Bapak tidak jamaah? Nah inilah yang berkemampuan kemudian tidak mau melaksanakan, masuk wilayah jargonita. Beda halnya berkeinginan tetapi tidak berkemampuan. Ilmunya tahu, itu beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, Bapak dan Ibu. Ketika mau ta'muruna bil ma'rufi, kita diingatkan di Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 dan 3. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Kabura maqtan. Maka ta'muruna bil ma'rufi akan sukses jika diawali dengan diri sendiri. Maka kalimatnya kan ibda binafsik. Ibda, mulailah binafsika, dengan dirimu. Di mana-mana orang kalau mau selamat, ya dirinya dulu. Sebelum mengajak orang lain selamat, dirinya dulu. Al-Quran surah At-Tahrim juga memerintahkannya diri kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Diri dulu, baru wahalikum. Ini ta'muruna bil ma'ruf. Sehingga kita akan menjadi umat terbaik jika ta'muruna bil ma'ruf diawali dari diri sendiri. Perbaiki diri sebelum berupaya membantu memperbaiki orang lain. Gampangnya kita mandi dulu sebelum minta anak-anak kita untuk mandi. Sebab nanti akan balik. Mereka akan bertanya, lah Bapak udah mandi belum? Belum. Lah Bapak aja belum mandi kok nyuruh-nyuruh mandi. Itu gambarannya seperti itu. Yang kedua, untuk menjadi umat yang terbaik, kata Allah, wa tanhauna 'anil munkar. Mau keluar untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan kemungkaran. Sama halnya dengan memerintahkan kepada kebaikan, kemungkaran dapat dicegah jika kitanya yang mencegah tidak melakukan kemungkaran. Jangan sampai orang-orang yang melakukan kemungkaran, dirinya terlibat di dalam kemungkaran. Nanti seperti analogi, tidak mungkin membersihkan lantai kalau sapunya kotor. Tidak mungkin mencegah orang lain melakukan kemungkaran kalau yang mencegah pelaku kemungkaran. Tidak bisa. Jadi orang yang mau mencegah kemungkaran, dia pun harus menghindarkan terlebih dahulu dari kemungkaran. Sebab nanti orang akan melihat. Tidak hanya mendengar tapi juga melihat. Wong andanya saja misalnya yang mencegah kemungkaran malah terlibat kemungkaran. Sebagai pelaku, sebagai pendukung, sebagai sponsor, kadang-kadang backingi kemungkaran, bagaimana orang akan dicegah? Kalau dirinya terlibat di situ. Apa sih kemungkaran itu, Bapak?
Kemungkaran itu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan pelakunya juga merugikan orang lain. Itu adalah pengemungkaran. Maka orang yang mencuri itu melakukan kemungkaran. Karena apa? Merugikan orang lain. Ini yang harus dicegah. Bedanya ketika mengajak orang kepada kemakrufan, sikap orang-orang yang diajak, kalaupun tidak mau, biasanya biasa. Tapi orang yang akan melakukan kemungkaran ketika dicegah akan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Makanya untuk mencegah kemungkaran, Rasulullah SAW itu memberikan 3 alternatif sesuai dengan kondisi kita. Kata Rasulullah, marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah. Yang pertama dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangan tidak harus dimaknai harfiah tangan secara lahiriah, tetapi tangan dalam arti kekuasaan. Maka orang mukmin yang memiliki kewenangan itu bisa mencegah kemungkaran. Di suatu tempat misalnya ada area yang orang-orang berkumpul melakukan pelanggaran aturan Allah maupun aturan hukum manusia. Misalnya yang lagi marak seperti sekarang ini adalah perjudian. Karena punya kewenangan, tinggal datangi saja. Bawa selembar kertas, tanda tangani, cap, tempat ini ditutup misalnya. Ini namanya falyughayyir biyadihi. Dengan tangannya, dengan kekuasaan, dengan kewenangan yang Allah berikan kepada dirinya, maka kemungkaran bisa dicegah. Lah bagi yang tidak punya kekuasaan, maka bisa memilih dengan fabilisan, dengan lisan, datangi, kandani, sampaikan, diingatkan, Pak, judi itu perkara yang diharamkan. Kalau Anda orang muslim, aturannya jelas itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun. Judi itu ridsun, najis. Min amalis syaiton, perbuatannya syaiton. Kita itu manusia, jangan jadi syaitan. Diingatkan. Termasuk diingatkan dengan aturan negara. Itu pelanggaran. Bisa pidana, diingatkan. Itu namanya mencegah kemungkaran fabilisan. Mau ngandani kok tidak berani. Yang terakhir berarti fabiqalbi. Bagaimana ngandani dengan hati, Bapak Ibu? Hati ini tidak rela, hati ini tidak suka ketika melihat ada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kemudian memintakan kepada Allah agar orang-orang yang melakukan kemungkaran ini diberikan petunjuk supaya mereka mau berhenti, insaf, berhenti kemudian memperbaiki diri. Ini tanhauna anil munkar. Kemudian umat yang terbaik itu kata Allah wa tu'minuna billah, memiliki kualitas iman yang baik. Kualitas iman yang baik itu ukurannya apa? Di Al-Quran surah Al-An'am Allah menyampaikan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Alladzina amanu walam yalbasu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ini iman yang baik. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka kita pun bisa masuk ke dalam predikat khairu ummah. Ini kan yang Allah inginkan juga di Al-Quran surah Al-Asr ayat yang ketiga. Allah menginginkan agar kita tidak rugi, selain menjadi orang yang beriman,
orang yang beramal solih, kita punya dua kewajiban. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling menasihati tentang kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran. Kemudian Bapak dan Ibu, di ayat 110 Allah SWT juga menggambarkan bahwa seandainya orang-orang ahli kitab, Al-Quran surah Ali Imran ini kan masuk kategori surah Madaniyah. Ayat-ayatnya turun setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yasrib. Sehingga yang didakwai ketika Al-Quran ini turun tidak hanya orang-orang yang dulu Rasulullah tinggal di Makkah, tapi sudah ada ahli kitab. Kalau kita membaca kitab tafsir, maka kita akan menemukan penjelasan ketika Allah bicara tentang ahli kitab, berarti yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Maka Allah menyampaikan seandainya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quran, mengimani Rasulullah, maka kata Allah, lakana khairul lahum, itu baik untuk mereka. Kalau kita membaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ketika Rasulullah berkirim surat kepada Kaisar Heraklius, penguasa Romawi Timur atau Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul di Turki. Kata Rasulullah kan ketika mendakwai Heraklius mengatakan, masuk Islamlah maka kamu akan dapat 2 pahala. Kenapa dapat 2 pahala? Yang pertama, pahala mengimani nabi-nabi yang Allah utus untuk Bani Israel. Kan orang-orang Yahudi itu mengaku mengikuti milahnya Nabi Musa. Ini sudah dapat pahala. Lah ketika mereka mau mengimani Rasulullah, mendapatkan pahala lagi. Karena Rasul pernah menyampaikan, seandainya Musa masih hidup, tentu Musa akan mengikuti aku. Orang-orang Nasoro, mereka kan mengaku mengikuti milahnya Nabi Isa. Ketika mereka masuk Islam, mengimani Nabi Muhammad, mereka dipahalai mengimani Nabi Isa, mereka pun mendapatkan tambahan mengimani Nabi Muhammad. Bukankah kalau kita baca di Al-Quran surah As-Saff, Bapak dan Ibu ya, Allah SWT mengabadikan ucapannya Nabi Isa kepada Bani Israel di ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa dan ingatlah ketika qala telah berkata Isa bin Maryam, Nabi Isa, Isa bin Maryam. Apa ucapan Nabi Isa? Ya bani Israila, wahai bani Israel, inni sesungguhnya aku Rasulullahi ilaikum, utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat taurati, membenarkan terhadap apa yang datang sebelum aku. Apa? Taurat. Kenabian Nabi Isa, kitab Injil isinya membenarkan isinya kitab Taurat, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Isa, wa mubassyiron, dan membawa kabar gembira untuk kalian. Apa kabar gembiranya? Bi rasulin, informasi tentang seorang rasul, ya'ti mim ba'di, yang akan datang sesudahku. Ismuhu, namanya Ahmadu, Ahmad. Ini sebutan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Ahmad, Muhammad itu memiliki makna yang sama, artinya terpuji. Tetapi kata Allah,
Falamma, maka setelah ja'ahum, datang kepada mereka, nabinya datang, Rasulullahnya datang, yang sifat-sifatnya digambarkan oleh Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dengan sangat detail. Bahkan kata Abdullah bin Salam, salah seorang dari ahli kitab, dia menyampaikan bahwa ketika melihat Rasulullah, dia menyampaikan, aku mengenali beliau lebih baik dibandingkan aku mengenali anakku sendiri. Karena memang tanda-tandanya persis seperti yang Allah sampaikan di dalam kitab Taurat. Persis sekali. Begitu Nabi Muhammad datang, inilah Rasul yang Allah janjikan itu. Maka begitu Rasulullah datang, Abdullah bin Salam langsung mengimaninya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini yang hatinya bersih langsung beriman. Tetapi sebagian besar orang-orang ahli kitab di Madinah mengingkari itu. Mereka tidak mau beriman. Kita bisa lihat misalnya Bapak Ibu, ciri-ciri Rasulullah disampaikan oleh Allah di Al-Quran surah Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Alladzina, yaitu orang-orang yang yattabi'una rasula, mereka mengikuti Rasul itu, Nabi Muhammad. Cirinya apa? An-nabiyal ummiyya. Nabinya adalah seorang yang ummi. Apa ummi itu? Tidak berketerampilan membaca dan tidak berketerampilan menulis. Ini pun Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Apa hikmahnya Allah SWT menakdirkan Rasulullah tidak berketerampilan membaca dan menulis? Untuk mencegah tuduhan orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka nanti akan menyampaikan tuduhan. Terhadap apa? Terhadap apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi benar-benar Allah sudah menutup semua celah agar mereka tidak membantah Rasul. Seandainya Rasulullah berketerampilan membaca dan menulis, nanti mereka akan menyampaikan tuduhan. Al-Quran itu ucapannya beliau. Padahal kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah yang diwahyukan. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy yang sangat memahami bahasa Arab menyadari itu, Bapak-Bapak. Dialognya Al-Walid bin Al-Mughirah, Surah bin Al-Ahnas, kemudian Amr bin Hisam, nanti bisa dibaca di Sirah Ibnu Hisam. Mereka mengakui kebenaran Al-Quran, bahwa itu memang bukan ucapan manusia. Itu luar biasa, karena mereka memahami bahasa Arab. Kalau mereka kemudian tidak beriman, perkaranya kan karena apa, Bapak Ibu? Karena sombong, karena dengki. Orang yang tidak mengakui kebenaran padahal faktanya benar, penyakitnya paling satu di antara dua. Kalau tidak gengsi, dengki. Kan begitu? Contoh ginilah gampangannya. Ada orang suka buah durian, misalnya. Didangkan, sudah dikupas tinggal makan. Lagi makan, nikmat-nikmatnya diceritani sama temennya. Jenengan tahu enggak durian ini dari mana? Sing jenengan. Iya, sing nyuguhi aku. Tapi ki aslinya itu sing aku. Siapa? Fulan. Fulan itu ternyata saingannya orang ini.
nggak tak ngomong kaning ora enak ya lah pimin mikir jari enak ora sih kita di ora enak. Jadi yang menyebabkan tidak enak itu apa Bapak Ibu? Yang menyebabkan tidak enak itu kan dua, satu lidah, dua hati. Jadi kita makan itu tergantung suasana hati dan suasana lidah. Pas lidahnya sehat, hatinya gembira, apapun enak. Tapi pas hatinya tidak sehat, lidahnya enak, nggak enak tadi. Karena sininya penuh kedengkian dan dendam, penuh kedengkian dan kesombongan. Hatinya lagi bongbong, tapi lidahnya penuh sariawan, ya tidak enak. Makanya kan ada ceritanya, ini nanti dicari sumbernya. Ceritanya Abu Nuwas katanya disuruh membuat sate paling enak, dibuatkan sate hati kambing dan lidah kambing. Ketika disuruh membuat sate paling tidak enak, ya sama lagi, hati kambing dan lidah kambing. Ketika ditanya kenapa kok masih sama, ya karena makanan itu enak tidak enak tergantung suasana hati dan suasana lidah. Lidahnya lagi sehat, hatinya lagi bongbong, tanggalnya enom, duitnya akeh, mas enak kabeh. Jangankan sate kambing ya, sate tempe aja kan ya. Pokoknya kalau lagi sehat apapun enak. Makanya mumpung sehat Bapak Ibu ya, dinikmati. Jangan sampai kalau sudah sakit baru tawari, Bapak pengen apa? Kadang-kadang suami juga begitu nawar istri, Ibu pengen apa Bu? Nah mumpung sekarang Pak, istrinya jenengan lagi sehat, tawari nanti pulang, Ibu pengen apa Bu? Tumben Pak nawari, ya mumpung lagi sehat yuk. Apalagi ini baru tanggal 1 gajian yuk. Ya, yang tidak punya gajian kan punya pendapatan yang lain. Gaji kan hanya satu cara saja. Cara yang lain lebih banyak. Ini kedengkian Bapak Ibu. Jadi kembali kepada Al-A'raf itu Allah menggambarkan bagaimana ciri-ciri Rasulullah itu, kata Allah, maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Cirinya Rasul maktuban, tertulis. Di mana fit Taurati di dalam Taurat, wal Injil di dalam Injil. Apa yang Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil? Ya'muruhum bil ma'ruf. Cirinya Nabi Muhammad itu mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Dan orang-orang ahli kitab tahu, lihat, oh ciri pertama ada. Wa yanhahum anil mungkari. Mencegah perbuatan mungkar. Apa di antara kemungkaran itu? Disuruh meninggalkan berhala. Dialognya Abu Sufyan dengan Kaisar Heraklius, kan ditanya apa yang diperintahkan oleh orang itu ya, maksudnya Nabi itu. Abu Sufyan menyampaikan dia memerintahkan kami untuk meninggalkan berhala, memerintahkan kami meninggalkan yang diajarkan oleh orang tua kami. Apa? Kesyirikan. Ini sampai oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian apa lagi cirinya? Wa yanhahum anil mungkari, mencegah orang melakukan kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati, menghalalkan yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan yang buruk. Itu digambarkan dalam Taurat, ciri-ciri Nabi seperti itu. Maka begitu Abdullah bin Salam melihat Rasul, mendengar yang Rasulullah ucapkan, dia langsung beriman. Sehingga Allah menyampaikan, seandainya mereka beriman itu baik. Sebab apa? Informasi pendahuluannya sudah datang. Ibaratnya ilmunya sudah sampai, tinggal nerima. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Ya pilihan Bapak Ibu. Makanya kata Allah, minhum di antara mereka al-mu'minuna, ada orang-orang yang beriman, wa aksaruhumul fasikun. Tapi kebanyakan di antara mereka fasik. Maka di antara ahli kitab di Madinah ada juga yang datang ke Rasulullah untuk beriman, tapi tidak sedikit yang pura-pura beriman, munafik ya. Maka digambarkan di Al-Baqarah itu kan, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir
wa ma hum bimu'minin. Di antara mereka ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah mereka tidak beriman karena hanya di lisannya saja. Bahkan kata Allah, kalau mereka kembali, kalau mereka ketemu dengan orang beriman, mereka ngaku beriman. Kalau kembali kepada komunitasnya, mereka mengaku ya anggota komunitasnya gitu ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un itu apa? Ngeletek. Ya. Mereka mengatakan kalau ketemu orang beriman, ngaku beriman itu dalam rangka mustahzi'un, ngeletek. Mereka lupa bahwa mereka diawasi oleh Allah, sehingga oleh Allah diceritakan perilakunya dalam Al-Quran. Maka di Madinah ketika Rasulullah sampai dakwahnya ke sana, muncullah komunitas orang-orang munafik. Itu ketika Rasulullah dakwah di Madinah. Ketika di Mekah hanya ada dua, mukmin dan kafir. Ketika di Madinah ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada ahli kitab. Makanya turun Al-Quran surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian tafsir Al-Quran kita, surah Ali Imran ayat 110. Allah menyemangati kita untuk menjadi khair ummah jika kita melakukan 3 hal. Yang pertama, imannya berkualitas. Yang kedua, mau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, mau mencegah orang melakukan keburukan. Minimal yang dekat dengan kita dulu, yang ada di rumah dulu lah, diri kita, kemudian anggota keluarga kita jaga nih, kalau sudah baru keluar. Sebab kalau langsung keluar, nanti di dalam terbengkalai, kita pun melanggar At-Tahrim ayat yang ke-6. Dan jangan lupa ketika melakukan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, gunakan cara-cara yang elegan. Apa elegan? Baik, santun, sehingga kayak orang mancing, ikannya kena, airnya tetap jernih. Jangan diupek-upek, banyune budek, iwake melayu. Jadi gagal dakwahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.